di-upload itu harus menggunakan template Word, tidak dalam bentuk PDF. Gitu ya, harus dalam bentuk Word. Biasanya kalau misalnya jurnalnya sudah bereputasi, walaupun isinya sebagus apapun, sudah sesuai template-nya, itu akan langsung ditolak ketika naskah kita yang kita unggah itu dalam bentuk PDF. Itu ya. Kemudian ketika tersedia URL-nya, kalian disimpan di mana, bisa disertakan. Ya, apakah sudah sesuai dengan template-nya gitu ya, satu spasi, fontnya 12, ya, dan yang lain sebagainya. Anggap saja semua ketentuan syarat ini yang sudah ditentukan oleh jurnal yang akan kalian masuki artikelnya itu sudah kalian ini ya penuhi semuanya. Jadi ceritanya di checklist. Jadi sebelum kalian mensubmit artikel kalian, coba perhatikan persyaratan-persyaratan mengirim naskah ini daripada kalian yang penting kirim gitu, yang penting submit, yang penting coba submit tapi tidak memenuhi persyaratan naskah yang sudah ditentukan oleh sebuah jurnal itu biasanya nggak pengelola itu tidak melihat bagus atau tidaknya isi, tapi yang pertama dilihat adalah kesesuaian persyaratan dulu, gitu ya. Apakah ini semuanya sudah memenuhi atau belum? Nah, ketika misalnya mau dihubungi apabila naskah ini ada pemberitahuan atau apa, berarti harus di-checklist. Tapi ketika memang kalian tidak mau dihubungi, ya tidak perlu di-checklist, gitu ya. Dan saya setuju ketika datanya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi pengelola jurnal, itu juga harus di-checklist, kemudian disimpan dan dilanjutkan. Proses pertama adalah ini dalam proses mengirim naskah. Yang kedua adalah masuk ke mengunggah file naskah artikelnya. Pilih komponen artikel. Yang dipilih adalah file utama naskah. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Yang dipilih adalah file utama naskah. Kemudian di sini ada menu unggah file. File kalian yang akan kalian unggah artikelnya, silahkan kalian unggah pada menu unggah file. Ya, misalnya tadi saya dapat mau pakai punya siapa? Ini yang sudah saya jadikan Word punya Ekadeni ya contohnya. Harus Word ya, karena tadi yang dikirim ke saya bentuknya PDF. Tadi yang punya Ekadeni yang sudah saya convert ke Word sendiri. Kemudian klik open. Oke, setelah itu ketik lanjutkan. Ketika sudah lanjutkan, apakah ini sudah betul? Ketika misalnya memang belum betul, berarti kalau biasanya yang mengirimkan itu ada di depan. Ya, karena kebetulan saya yang mengirim, makanya di sini tadi langsung ada nama Mailianya. Tapi ketika mau diedit nggak masalah, karena saya tidak termasuk dalam penulis ya, jadi saya edit aja. Oke, kalau sudah sesuai, kemudian klik lanjutkan. Kalau sudah lanjutkan, lalu apakah ada file yang akan ditambahkan? File yang akan ditambahkan di sini bisa menyertakan lampiran foto, dokumentasi, proses penelitian, itu ketika mau ditambahkan di sini nggak masalah. Daftar pustaka tambahan, lampiran apa, uji validitas, uji normalitas, uji reliabilitas, ini boleh disertakan di dalam file yang lain. Tapi Bu, apakah boleh tidak mengunggah apapun, hanya file utama naskah aja? Boleh. Jadi ini ketika memang tidak ada yang mau ditambahkan, kita langsung saja klik selesai. Nah, kalau misalnya sudah klik selesai, kita sudah masuk ke unggah naskah. Ya, kita sudah berhasil nih mengunggah naskah si Ekadeni ini. Ya kan ya? Sudah masuk ceritanya nih.
Eka mengunggah naskah, tapi menggunakan akunnya Melia, nggak apa-apa ya. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Setelah kita sudah berhasil mengunggah naskah, kita menunggu ya, apakah ada jawaban dari eh, pengelola jurnal, apakah naskah kita diterima atau ditolak. Biasanya, gitu ya, biasanya tadi yang pertama perlu diperhatikan oleh kalian adalah yang pertama. Seorang pengelola jurnal yang dilihat itu bukan isinya dulu, tapi yang pertama adalah scope fokus. Scope fokusnya sesuai atau enggak. Misalnya scope fokus yang sedang kita cari atau jurnal yang kalian akan submit itu harus tentang pendidikan luar sekolah. Ya kita lihat pemberdayaan anak pemulung. Oke. Ketika misalnya judulnya adalah pemberdayaan anak pemulung, oke, berarti dia sesuai dengan skop fokus PLS. Oke, yang pertama lolos. Gitu ya, tidak ada masalah. Lalu yang kedua, apakah sesuai dengan template? Ya, apakah sudah sesuai dengan template yang ditentukan oleh jurnal yang bersangkutan? Coba kita lihat template-nya itu seperti apa. Terlihat nggak di dalam layar template-nya? Sirin terlihat? Terlihat Ibu, tadi saya juga udah coba buat login daftar akun dan udah ada juga template. Oke, siap. Ini kan template-nya seperti ini ya. Nih, kalau misalnya saya bisa bandingkan. Kira-kira kalau kayak gini sesuai template nggak? Kira-kira kalau kayak gini dibandingkan jadi saya jadikan dua layar gini, ini sudah sesuai template belum? Kira-kira ini sudah sesuai template atau belum? Halo, saya ada yang mendengarkan nggak ya? Ini kira-kira sesuai template nggak? Ibu, mohon maaf, itu template-nya nggak terlihat di layar saya. Nggak kelihatan. Iya, Ibu, masih belum muncul. Itu masih di itu doang, satu layar doang. Oh, berarti nggak bisa double ini ya. Oke, nih, template-nya kayak gini. Template-nya kayak gini ya. Lalu kemudian artikelnya seperti ini. Kira-kira dengan dua perbedaan itu sesuai template nggak? Kayak gini, ini template-nya. Ini artikel yang diunggahnya. Sesuai template nggak? Belum muncul, Ibu, template-nya. Ibu izin masuk Ibu. Ya, Rizky gimana? Di laptop saya itu masih nge-stuck di bagian unggah naskah Bu. Share screen-nya. Oh iya. Ibu mohon maaf, sepertinya di stop share screen dulu, baru di share screen lagi. Jadi dari tadi kita belum bisa ngeliat template yang di GeoCF Keep-nya ini. Oke, sebentar. Ini kali ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sudah terlihat. Sekarang sudah Bu. Nah, tuh. Antara template dengan artikel yang dikirimkan oleh mahasiswa Knowledge Academy, kiranya ini apakah sudah sesuai template atau belum? Ini template-nya. Ini artikelnya.
Sudah belum? Kira-kira sudah belum? Menurut kalian ini sudah sesuai template belum? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, mungkin secara substansi isi ini sudah sesuai template. Tapi gitu ya, pengelola itu nggak mau tahu ini sebagus apapun isinya. Yang pertama dilihat adalah tidak ada header dan footer-nya. Harusnya kalian itu juga menyertakan ininya yang ada di bagian atas. Ya, apa nama bahasanya ini? Header ya kalau ini ya. Kemudian juga ada di bagian header di halaman yang kedua. Ya enggak, ini pun tidak ada di bagian sini. Jadi kalau pengelola jurnal tuh nggak mau ngedit-ngedit kayak gini. Kalau misalnya udah, walaupun ini isinya bagus sekali dan penulisnya sudah sangat kompatibel, misalnya penulisnya tuh sudah sangat hebat, tapi ketika misalnya tidak sesuai sama template, dia pasti nggak mau. Kayak gini tuh udah langsung tolak gitu. Karena pengelola jurnal tuh nggak mau seribet sekecil, padahal masalah sekecil ini gitu. Nah, misalnya abstrak di sini ketentuannya spasinya berapa? 1. Jadi ya, tapi di sini spasinya berapa? Nah, ini saya yakin lebih dari 1. Jadi ya, ukuran huruf. Ukuran huruf saya rasa ini di artikel yang ditulis oleh akademi ini ukurannya adalah pasti 12 kalau tidak salah. Kalau misalnya di sini sesuai template-nya, di sini ukurannya adalah 10. Gitu. Pengelola jurnal nggak mau ribet ngedit. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah sudah sampai sini aja, ini pasti langsung dilakukan penolakan oleh pengelola jurnal. Padahal kalian tadi langkahnya baru langkah pertama ya, baru submit artikelnya gitu. Makanya yang pertama dilihat oleh pengelola, pertama scope, fokus. Scope fokusnya udah oke, pemberdayaan masyarakat itu sudah sesuai dengan fokusnya PLS banget. Nah, kemudian apa sudah sesuai dengan template atau belum? Nah, makanya dibaca baik-baik bagaimana bentuk template-nya. Sekalipun itu adalah header, footer, ukuran, gitu ya, alamat, misalnya ada alamat afiliasi. Kalau misalnya di sini ada alamat, ya berarti harus sertakan alamat. Kemudian afiliasi penulis, itu di mana, emailnya mana, ketika misalnya di sini ada lebih dari satu penulis, ya di sini ada angka 1, 2, 3-nya. Sekecil itu, ya, sedetail itu harus kalian sesuaikan. Oke, itu pengetahuan yang kedua. Ini masih di dalam bentuk, ini yang kelihatan di layar kalian apa? Masih artikel atau sudah ke menu jurnal? Masih yang unggah naskah artikel, Bu. Berarti sudah ke menu jurnal ya, sudah bukan tadi Word artikelnya ya. Oke. Coba, kan ini pura-puranya kalian sudah submit pura-pura, ini dengan menggunakan akun kalian. Nah, kemudian saya sebagai pengelola, ceritanya saya mau menerima atau mau menolak ya artikel naskah kalian. Saya ceritanya pakai akun pengelola jurnalnya. Kalau tadi mailnya sudah submit, harusnya di akun pengelola jurnal itu ada pemberitahuan bahwa ada satu naskah masuk itu dari penulis atas nama usernya itu Ika Rizky. Atau mungkin tadi teman-teman sudah mencoba juga untuk coba unggah naskah di dalam jurnal. Mohon maaf. Sebentar, sinyalnya kurang bagus. Oke,
gitu kan? Jadi ada yang sudah ini enggak, sudah coba, sudah submit? Berarti tadi belum masuk, sebentar. Saya ulangi. Sebentar. Kenapa saya nggak bisa masuk ya? Ini masih pakai akun ini, padahal saya udah keluar. Logout. Atau ada yang mau ini, coba mensubmit Bu, izin share screen? Hasil, Ibu Hasil mau izin tanya. apa? Tadi Hasil udah coba daftar ya, Bu. Tapi nggak bisa masuk tuh, Bu. Terus Hasil ulang pakai email baru. Mungkin takut emailnya itu nggak bisa. Tapi ternyata pas mau login masih kayak nama pengguna atau kata sandinya tuh salah gitu, Bu. Jadi udah nyoba pakai 3 email tapi nggak bisa. Nggak bisa login. Masa? Gitu ya. Tadi pagi saya coba bisa. Sudah pakai email yang beda. Udah, Ibu. Udah pakai email beda. Tadi pagi saya coba bisa. Nah, coba ini. Tulisannya tidak lengkap. Coba hasil ulang. Bisa, ini berarti bisa nih. Ya, Ibu Hasil coba ulangi. Oh, karena tadi mailnya dihapus ya, jadi dia itu tidak ditemukan. Berarti siapa yang mengupload itu juga. Oke, setelah tadi sudah unggah naskah,
ternyata masih harus ada komponen-komponen yang kalian harus lakukan. Jadi kan udah unggah ya. Kenapa tadi tidak ditemukan di tempat saya? Pura-puranya ini sudah. Ini pura-puranya masih jadi Eka Dani ya. Oke, lanjutkan. Selesai. Setelah itu, simpan dan lanjutkan. Setelah sudah unggah naskah, simpan dan lanjutkan. Nah, judulnya ditulis. Tadi judulnya punya Eka Dani apa ya? Saya copy paste dari sini. Ini layarnya kelihatan kan dari kalian? Terlihat, Bu. Subjudul nggak apa-apa. Yang harus dituliskan adalah yang ada tanda bintangnya, termasuk dengan abstraknya. Abstraknya juga harus dituliskan. Saya lupa. Abstrak harus dituliskan. Lalu ketika misalnya memang di sini baru nama saya, gitu ya, ceritanya berarti mohon maaf saya jadi penulisnya Eka Dani ya. Ketika nama Eka Dani belum ada, yang perlu kalian lakukan adalah di sini ada menu tambahkan kontributor. Nih, sebelah sini. Tambahkan kontributor. Diklik. Namanya Eka Dani. Siapa? Maaf. Di sini Eka Daninya ada nggak? Jadi Bu, Eka Dani Eka Trisuma. Dimitri Sumayi. Oke. Emailnya Eka apa? Eka .trisuma@gmail.com. Eka dot Trisuma oke @gmail.com. oke. Nggak usah, nggak usah. Kalau tidak ada bintangnya tidak perlu. Peran kontributornya sebagai penulis. Ya. Kemudian bisa saya nggak bisa sampai belakang. Oke, sudah. Ini sudah ada Ika Melia, sudah ada Eka Dani Trisuma. Ya nggak? Kalau nggak ada bintangnya, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Lalu simpan dan lanjutkan. Setelah simpan dan lanjutkan, disuruh mengkonfirmasi apakah naskah yang diunggah oleh kalian siap dikirim. Oke, selesaikan kirim naskah. Oke. Langkah berikutnya, sudah selesai. Apakah kalian mau kembali ke dashboard, kirim naskah baru? Ketika misalnya kalian mau kirim naskah baru, apakah mau melihat review naskah yang tadi sudah kalian kirimkan? Saya rasa nggak perlu ya. Oleh karena itu pilihannya kembali ke dashboard aja. Harusnya ini ada di situs saya. Ketika saya masuk dengan menggunakan akun pengelola jurnal, kita cek. Nah, tuh kan muncul ya. Ada mailnya di kakak karena tadi saya kan yang submit artikel ya dengan menggunakan akun saya. Walaupun artikelnya di dalamnya adalah punya Eka Dani. Nah, di sini sudah masuk nih punya mailnya di kakak. Ini adalah tampilan COC pada layarnya pengelola. Kalau tadi kan pada layarnya penulis ya, penulis artikel. Nah, kalau ini adalah
tampilan pada layarnya pengelola jurnalnya. Oh, ternyata ada satu email masuk. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman kalian itu ada tadi di antara 18 orang yang ada di sini itu juga submit jurnal, submit artikel, nanti juga harusnya di sini ada itu di lamannya. Oke. Ketika saya misalnya bertindak sebagai pengelola, coba saya klik gitu ya. Oh, ada naskah masuk. Ya, tadi yang saya lakukan itu tadi yang saya jelaskan tadi. Apakah ini sesuai scope? Apakah ini tidak sesuai scope? Ya, apakah ini sesuai template atau tidak? Gitu. Langkah selanjutnya adalah saya buka ininya. Saya buka artikelnya. Ceritanya, oh sudah sesuai dengan scope misalnya. Oke, ketika misalnya sudah sesuai scope, sudah sesuai dengan template jurnal, oke, saya kirim. Saya langsung kirim di bagian saya menugaskan. Saya menugaskan editor bagian. Saya cari editor bagian untuk langsung meneruskan artikel ini kepada ceritanya kepada reviewer. Ini mah kalian nggak harus tahu ya, karena ini nanti dilakukan oleh pengelola, tidak dilakukan oleh kalian. Oleh karena itu, menu di terakhir saya itu bermasalah, tidak kelihatan sampai bawah, jadi nggak bisa saya klik, nggak bisa sambil saya klik. Kalau saya sambil stop share, saya kayaknya nggak harus nge-share yang ini ya, karena ini kan ceritanya pura-puranya adalah tugasnya pengelola jurnal. Nanti kalau misalnya sudah sesuai itu, saya masuknya. Saya sedang kasih komentar, ceritanya saya mau komen-komen di artikelnya Eka Deni dulu. Sebentar. Hasil udah dicoba belum, Sil? Udah Ibu, tapi di situnya tetap nama pengguna atau kata sandinya tidak valid gitu. Berarti itu udah pernah dipakai mungkin. Coba pakai email yang lain. Iya Ibu, itu udah pakai 3 email sama semua gitu jadinya. Coba nanti share screen ya. Nanti coba hasil share screen. Bentar, ini saya ceritanya lagi meneruskan ke reviewer, terus nanti reviewer ke ini.
ke penulis lagi. Sambil yang lain coba bikin akun, upload gitu. Biar sekalian latihan. Agak lama, sabar ya. Sudah terlihat di layar lagi? Sudah terlihat, Bu. Oke, tadi kan prosesnya setelah kalian submit artikel, deh ya. Kemudian, diterima oleh pengelola jurnal sesuai scope, sesuai dengan template, diterima. Kemudian, pengelola jurnal itu meneruskan ke reviewer. Reviewernya itu siapa? Ya terserah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apakah ketika tadi bidangnya pemberdayaan, ya berarti reviewer bidang pemberdayaan. Ketika nanti reviewer artikel yang masuk adalah misalnya tentang PAUD, ya berarti reviewer yang dipilih adalah reviewer PAUD. Nanti artikel yang masuk itu tentang kesetaraan, ya berarti ada bidang kajian keilmuan masing-masing reviewer gitu ya. Tadi kan tentang pemberdayaan. Contoh misalnya, tadi sudah dikirimkan oleh pengelola jurnal ke reviewer, dan reviewer itu sudah merevisi dan memberikan komentar kepada artikel yang dikirimkan oleh Eka Dani. Oleh karena itu tadi itu ya, tidak hanya naskah saja, tapi di sini sudah tertulis revisi penulis Eka Dani. Ketika misalnya masuk dengan menggunakan akun kalian, kalau tadi adalah kalian itu hanya mensubmit. Nah, sekarang itu di sana sudah tersedia, kalian itu harus merevisi. Merevisinya itu coba dibuka aja dokumennya. Pasti di sana terdapat komentar-komentar gitu ya yang sudah dituliskan oleh reviewer kalian nih. Contoh misalnya, ya enggak? Tuh, bagian komentar harusnya 1 spasi gitu. Terlihat nggak, Shirin? Terlihat, Ibu, untuk komentarnya. Oke, gitu. Jadi nanti di sana sudah dikomentari oleh reviewernya. Harusnya 1 spasi komentarnya.
Gitu. Lalu misalnya di bagian pendahuluan atau mungkin bagian apa ada komentarnya lagi. Ini saya karena nggak komentar ya, baru tadi dibuat komentarnya, jadi saya tuliskan komentar-komentar gitu aja. Tapi di sini pasti berisi komentar-komentar para reviewer dan inilah yang harus dibetulkan oleh penulis sesuai dengan komentar reviewer, dibenerin di sini komentarnya apa. Itu ya, kalau memang sudah dibetulkan, itu selanjutnya mahasiswa itu harus mengunggah, kan di sini revisi. Ini adalah lampiran reviewer, catatan-catatan yang diberikan oleh reviewer berisi komentar-komentar. Tugas selanjutnya kalian setelah sudah fix, gitu ya, setelah sudah fix dilakukan perbaikan sesuai dengan catatan, berarti kalian harus mengunggah di sini bagian unggah file. Oke, unggah file, klik, kemudian pilih file naskah utama, unggah file artikel yang sudah diperbaiki sesuai dengan komentar-komentar reviewer yang diberikan. Oke, jadi prosesnya panjang. Setelah itu lanjutkan, setelah itu lanjutkan. Kalau sudah sampai konfirmasi selesai, di bagian file revisi ini merupakan file naskah yang sudah penulis perbaiki sesuai dengan komentar reviewer gitu. Nah, kalau misalnya sudah, ini balik lagi ke pengelola jurnal. Oh, pengelola jurnal dapat notifikasi. Oh, ini Eka Deni sudah memperbaiki nih naskah sesuai dengan komentar. Lalu kemudian pengelola balikin lagi ke reviewernya, apakah sudah betul atau belum nih naskah yang sudah diperbaiki sesuai komentar yang tadi. Ketika reviewer sudah memastikan atau menyatakan selesai, atau mungkin ketika masih ada kesalahan, itu pasti akan dibalikin lagi. Akan dibalikin lagi di bagian penulis, itu pasti ada di bagian lampiran reviewer lagi. Lampiran reviewer itu pasti nanti akan ada dokumen keduanya. Jadi harus biasanya tulisannya revisi 2. Ini kan hanya revisi ya. Biasanya ada di sini, ada di revisi 2. Kalian buka lagi ketika memang itu masih ada yang harus diperbaiki lagi dari reviewer. Lalu selanjutnya apa? Unggah lagi hasil perbaikan sesuai dengan revisinya reviewer. Hasil koreksi reviewer yang kedua kalian unggah lagi filenya, nanti ada di bagian sini, di bagian revisi lagi. Itu ya. Nah, sistemnya adalah pengelola jurnal melihat lagi, mengirimkan lagi ke reviewer, ketika reviewer sudah oke, selesai, siap untuk dipublikasi. Nah, kalau misalnya sudah siap untuk dipublikasi, nanti di bagian kalian, nanti di sini ada tulisan terima kasih sedang menunggu proses copy editing, gitu ya. Di sini nanti di bagian copy editing, ketika misalnya sudah diterima, nanti di bagian copy editing, nanti kalian akan sedang menunggu isu volume berapa gitu. Kalau sudah selesai diproduksi, nanti akan ada pemberitahuan akan publish di bulan apa, volume apa. Itu jadi kalian sering-sering buka menu kalian aja. Kalau bagian naskah itu berarti untuk mengirim naskah gitu ya. Di bagian ulasan itu adalah berarti kalian filenya itu biasanya isinya file yang harus diperbaiki dari hasil review dari reviewer, kemudian tempat kalian juga mengupload kembali apa yang sudah sesuai dengan koreksi dari reviewer. Tapi kalau sudah masuk ke copy editing berarti naskah kalian sudah siap, sedang dipersiapkan gitu ya untuk terbit. Nanti kalau misalnya sudah pada level produksi di sini berarti sudah terbit, sudah diterbitkan. Gitu. Tulisannya sudah terbit atau setelah diterbitkan. Itu saja mungkin dari saya ya. Jadi namanya jurnal artikel itu sangat panjang. Apakah dari sepanjang itu prosesnya bisa dilakukan, Bu, sambil mengejar ini misalnya ujian sidang gitu.
Kalau misalnya ujian sidang, saya rasa tidak akan terkejar ketika sampai publish. Oleh karena itu, syarat sidang itu bukan publish-nya, tapi LOA-nya. LOA adalah pemberitahuan bahwa naskah telah diterima, gitu ya, dan akan diterbitkan kapan, walaupun tidak akan diterbitkan saat ini. Akan diterbitkannya misalnya tahun 2024 volume 1, enggak masalah. Tapi kan berarti itu sudah sebuah kepastian, itu akan diterbitkan. Itu ya, akan tetapi ketika sudah terbit, konsekuen, sudah dapat LOA, tapi kalian nggak mau, apa ya, yang biasanya membuat citra buruk lembaga kan, mentang-mentang sudah dapat LOA, mentang-mentang sudah lulus, mentang-mentang sudah sidang, terus kalian tidak mau memperbaiki artikel sesuai dengan komentar-komentar reviewer, kan yang sering kayak gitu. Makanya setelah itu adik kelas kalian nggak ada yang boleh terbit lagi di jurnal itu. Ya, oleh karena itu nanti tolong kerjasamanya. LOA adalah surat kepastian bahwa kalian sudah diterima dan akan diterbitkan walaupun tidak diterbitkan di saat ini. Itu yang bisa dijadikan sebagai syarat sidang untuk mahasiswa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana caranya sistematikanya terbitnya sebuah artikel. Itu ya, jadi panjang ya. Jadi upload artikel yang akan diterbitkan, kemudian diterima, dilihat oleh pengelola jurnal, dia itu melihat fokus apakah sesuai dengan template. Ketika memang sesuai dengan template, diterima. Kalau misalnya tidak sesuai dengan template, tolak aja. Gitu, karena dia nggak mau ribet, nggak mau ikut ngedit. Kalau misalnya sudah diterima, berarti kemudian oleh pengelola jurnal diteruskan kepada reviewer, reviewer sudah mengoreksi, memberi komentar, dibalikin lagi ke pengelola jurnal balikinnya kemana? Ke penulis. Penulis melihat komen-komennya setelah sudah dikoreksi, sudah dibetulkan sesuai dengan komentar, upload lagi ke jurnalnya. Kemudian pengelola jurnal kembalikan lagi ke reviewer, apakah sudah sesuai dengan komentar yang kemarin. Ketika memang masih ada perbaikan, komentari lagi. Pengelola jurnal balikan lagi ke penulis. Penulis perbaiki lagi gitu. Tapi Bu, apakah selalu 2 kali? Enggak. Ketika reviewer sudah menyatakan walaupun itu baru 1 kali, ketika memang sudah betul, itu ya nggak usah 2 kali. Ketika misalnya sudah diperbaiki sesuai dengan saran komentar, kok ternyata setelah dikembalikan lagi ke reviewer, oh sudah oke, udah selesai, berarti siap untuk publish di bagian copy editing. Itu sudah masuk ke tahap copy editing. Kalau misalnya sudah copy editing, itu berarti sedang diedit oleh para pengelola dari halamannya, halaman berapa gitu ya. Karena dalam satu kali terbitan itu kan biasanya ada 8 sampai 10 artikel yang itu akan di layout oleh pengelola jurnalnya, diurutkan dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir dari 10 artikel yang diterima yang akan diterbitkan saat itu namanya proses copy editing. Berarti artikel kalian sedang di dalam proses copy editing kami. Kalau misalnya sudah terbit, itu nanti akan ada di menu produksi. Kalau menu produksi berarti biasanya di sana tulisannya telah diterbitkan. Gitu. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan LOA sebagai syarat sidang. Oke, begitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang keempat ini, TJS keempat. Mungkin buat Akang PT yang ingin bertanya bisa raise hand-nya. Apakah ada yang ingin bertanya, Akang PT? Boleh, Teh Nisa? Sebelumnya izin masuk ya. Saya Nisa Sari dari kelas 4A, izin bertanya Ibu. Kalau misalnya dari pihak pengelola jurnalnya itu belum nge-ACC jurnal kita, terus kita tuh boleh nggak sih Bu ngirim jurnal yang sama, misal ke JOS ataupun ke jurnal lain, tapi yang udah terakreditasi, tapi itu tuh posisinya belum di ACC. Terima kasih.
langsung dijawab atau dikolektif pertanyaannya? Boleh Ibu, mungkin langsung dijawab aja. Oke, jawaban yang betul adalah Nisa melakukan konfirmasi ke kontak person karena tadi sudah dilakukan ya bukan penandatanganan, persetujuan bahwa di awal hal ini belum pernah diterbitkan dimanapun. Kalau misalnya sudah memasukkan satu jurnal ke salah satu jurnal, terus kemudian walaupun belum ada konfirmasi ini akan diterbitkan atau tidak, kemudian langsung mensubmit lagi dengan artikel yang sama di jurnal lain, itu bisa dikatakan Nisa melanggar perjanjian tadi di awal. Gitu. Ketika nanti kalau misalnya nanti dia diterbitkan di jurnal yang kedua gitu, tapi kan di sini sudah masuk. Karena proses ini kan lama, mungkin punya Nisa itu ada di urutan keberapa gitu. Oleh karena itu dia baru sempat untuk memproses. Oleh karena itu saya sarankan dikonfirmasi aja. Kan biasanya di sana ada kontak person atau email. Emailkan saja. Misalnya toh pun mau berganti jurnal, ya mohon untuk jurnal atas nama ini dengan judul ini tidak diterbitkan gitu, karena kami menunggu waktu sudah terlalu lama, oleh karena itu kamu mencabut artikel ini untuk diterbitkan di jurnal yang lain gitu. Ada konfirmasi sebelumnya, oleh karena itu si pengelola jurnalnya ada pemberitahuan, oh berarti dia tidak mau menunggu lama gitu ya. Tapi biasanya kalau jurnal yang sudah profesional itu pasti cepat tolak atau terima itu ketika misalnya sudah dilihat kemudian memang tidak sesuai scope fokus, makanya itu walaupun sebagus apapun artikel kita, tapi kalau misalnya dia itu tidak sesuai scope fokus dan template ya pasti ditolak. Yang dilihat pertama adalah itu pasti. Dan proses penerimaan atau penolakan itu sebetulnya harusnya sih cepat gitu, agar si penulis itu tidak menunggu. Tapi ketika pun memang ternyata Nisa itu sudah menunggu lama, tapi kok ini nggak terbit-terbit, terus juga nggak ada pemberitahuan, itu mendingan berkontak aja, berkabar aja dengan yang bersangkutan. Mungkin kan ada kontak personnya atau mungkin ada emailnya, memberitahu bahwa, tapi sifatnya jangan pertanyaan ya, apakah boleh atau tidak. Kalau misalnya apakah boleh atau tidak, jelas nggak boleh, dia pasti menjawabnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya hanya pemberitahuan Nisa, mohon maaf karena kami sudah menunggu terlalu lama, gitu ya, dan kami membutuhkan kepastian untuk penerbitan jurnal, kami mengambil atau menarik artikel untuk diterbitkan di jurnal yang lain, dah gitu. Tapi secara aturan etika itu tidak boleh sebetulnya. Oleh karena itu, kita harus memilih jurnal yang kredibel, gitu. Silakan. Bagaimana Teh Nisa? Ibu mungkin boleh ingin bertanya lagi, kalau jurnal yang emang kredibel itu kayak gimana ya Bu? Harusnya ini bukan saya yang isi. Kemarin materinya tentang apa? Jurnal itu dilihat kredibel atau tidak kredibel itu dilihat dari 3 ya. Yang pertama, indeks. Dilihat dari indeks. Indeksnya itu semakin tinggi indeks jurnal, itu jurnalnya pasti akan semakin bereputasi. Yang kedua, terakreditasi. Entah itu terakreditasi Kemenristek, Kemendikbudristek sekarang ya namanya, atau terindeks luar negeri. Lalu yang ketiga dari sifat citasi. Semakin banyak artikel yang disitasi di dalam sebuah jurnal, itu akan mempengaruhi nilai baik atau tidaknya sebuah jurnal. Dan yang dipersyaratkan menjadi syarat sidang di Unjika itu adalah yang terakreditasi Sinta atau Kemendikbudristek. Sinta berapa Bu? Sinta berapapun, yang penting Sinta. Ya, dan Sinta itu ada 6.
Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Yang paling jelek itu, bukan yang paling jelek ya, yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Yang paling bagus adalah Sinta 1. Semakin dia Sinta 1, berarti dia semakin bagus kualitas jurnalnya. Tapi kalau untuk yang Sinta 6 bukan berarti tidak bagus, dia sudah terakreditasi, tapi mungkin nilainya tidak sebagus seperti kita lah, seperti akreditasi kan universitas ada A, B, C gitu ya. Nah itu kalau yang Sinta 1 itu yang di atas, yang paling atas. Kalau yang paling bawah itu yang Sinta 6. Tapi nggak apa-apa, dia sudah terakreditasi. Nah syarat kalau di kampus kita itu yang penting terakreditasi oleh Kemenristek di berapapun Sintanya, yang penting Sinta. Biasanya semakin bagus Sinta, itu juga biayanya semakin mahal. Tapi Bu, apakah ada yang gratis? Ada. Tapi mungkin sistem bersaing masuk artikelnya semakin sulit. Jadi dilihat dari 3 indeksnya, citasinya, dan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Bisa ada lagi? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Dan Mungkin untuk anggota yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa langsung raise hand aja ya kalau ingin bertanya. Boleh Teh Citra? Oke, baik. Sebelumnya izin masuk ya. Maaf, off cam karena jaringannya lagi kurang mendukung. Izin tanya, Bu, bagaimana dengan biaya publikasi di jurnal Sinta 1-6? Terima kasih. itu saja. Iya, Ibu, itu aja. Ya, tadi sudah sedikit disinggung ya, kalau misalnya semakin tinggi, semakin berkualitas sebuah jurnal itu biasanya biaya yang dikeluarkan itu juga semakin tinggi. Tapi apakah ada yang gratis? Jawabannya ada. Ya, tapi mungkin seleksi untuk masuk diterbitkan atau tidak diterbitkan artikel kita itu persaingannya juga semakin ketat. Penolakan atau penerimaannya itu juga tergantung dari kualitas isi artikel. Jangankan kualitas isi artikel ya, berarti harus sesuai dengan template dan fokusnya itu banget. Ketika memang mau yang kita mengejar yang gratis, ada yang gratis nggak Bu? Ada, banyak. Tapi 1001. Ya, biasanya masing-masing jurnal itu memiliki kebijakan fee pembayaran itu ada di bagian alamat jurnal itu sendiri, seperti misalnya di JOC ada nggak ya? Coba saya lihat ya. Berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh penulis untuk menerbitkan satu artikel itu ada di halaman jurnal itu, di bagian beranda. Dan itu biasanya terbuka dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi sudah tidak tidak ditutup-tutupi lagi, berapa biayanya. Semua jurnal pasti mencantumkan berapa fee manajemennya. Ada nggak ya saya contohkan? Nah, saya mau share screen ya. Kelihatan? Terlihat Ibu. Oke. Setiap jurnal pasti punya menu-menu
Ya, nah di sana salah satunya adalah ada menu biaya publikasi atau fee publication. Klik aja, di sana ada berapa? Nih, 400.000 rupiah. Kelihatan ya yang saya blok. Ini untuk jurnal ini. Apakah berbeda dengan jurnal lain yang lain? Oh, tentu beda. Misalnya jurnal apa lagi ya? Jurnal jurnal PLS UNES misalnya. Ini jurnal PLS UNES tingkat 4. Apakah ada author fees-nya? Jawabannya 0,00. Oh, gratis. Ini gratis. Ya, kalau untuk LEC, 400.000. Apakah misalnya jurnal apa lagi? Kolokium. MP. Jurnal kolokiumnya PLS UNP berapa? Di sana. Jadi masing-masing itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, itu mah sudah sebuah ketentuan. Ada yang, ini tadi gratis ya, author fee-nya itu 0,00 USD. Pakainya bahasa Inggris, kalau tadi 400.000. Misalnya kolokium, yang saya tahu, kolokium itu 500.000. Begitu Citra, semakin bagus. Apakah Bu, yang Sinta 2 berapa Bu? Yang saya tahu punya UNES Sinta 2 itu 1.500.000. Gitu. Semakin tinggi nilai Sinta terakreditasinya, biasanya dia akan semakin mahal di author publication-nya. Tapi ketika ditanya apakah ada yang gratis, jawabannya ada. Tadi saya sudah buktikan sendiri. Si autornya punya JNEJE, dia 0 rupiah. Gitu. Terjawab ya, Citra ya? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Dilihat aja di ininya, di alamat website masing-masing jurnal di sana pasti ada terpampang jelas. Mungkin buat Akang Teteh yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Setelah upload naskah jurnal itu kan ada file tambahan ya. Nah, apakah file tambahan itu mengubah jurnal atau tidak? Terima kasih. Oke, Sabila, terima kasih. Jawabannya tidak. File tambahan itu tadi sudah dijelaskan. File tambahan itu apakah dia lampiran, apakah dia itu foto dokumentasi, bukti telah melakukan penelitian, atau itu misalnya dia merupakan lembar validasi dari para ahli, misalnya untuk memperkuat bahwa artikel ini betul-betul sudah direview oleh para ahli, misalnya, itu boleh dilampirkan. Tapi tidak juga tidak apa-apa, lewat aja. Jadi konfirmasi dan selesaikan aja. Jadi tidak perlu harus ada. Yang penting adalah naskah utamanya, naskah utama artikelnya. Tapi ketika mau melampirkan semuanya itu di naskah tambahan diperbolehkan, tapi tidak pun tidak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, mungkin untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi ya Kang Teteh? Bisa langsung raise hand aja.
Bagaimana Kang Tete? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kembali. Eh, Tadi kan pertama itu scope fokus. Kriteria dari scope fokus itu dilihat dari mana ya? Nabila ya. Nabila jawabannya Ya, hampir Ibu. sama seperti yang tadi. Skop fokus bisa dilihat pada masing-masing. Ada di sana yang namanya fokus dan ruang lingkup. Terlihat di share screen saya ya. Oke, kalau tadi punya Eka dan Trisuma adalah terkait dengan pemberdayaan, apakah dia ada di bagian skop fokus ini? Nih, pemberdayaan masyarakat nomor 7. Oh, berarti dia sesuai dengan skop fokus. Misalnya tadi ada fokus and scope. Fokus and scope-nya Journal of Non-Formal Education and Community Education adalah misalnya nih, community empowerment. Berarti dia juga masuk pada skop fokus pemberdayaan masyarakat. Misalnya di jurnal kolokvium, ini lihat aja di bagian fokus and scoop-nya gitu. Di sana ada nggak community education? Oh, ternyata ada pemberdayaan masyarakat, ada community development. Oh, berarti tadi apakah artikelnya Eka Dani Trisuma itu sesuai dengan scoop atau fokus jurnal ini? Jawabannya sesuai. Jadi jangan sekali-kali misalnya kalian anak PLS memasukkan jurnalnya ke jurnal anak kesehatan, jurnalnya matematika, jurnalnya bahasa Inggris. Di bagian web jurnal, pasti di sana ada menu yang namanya Focus and Scoop. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk alang teteh yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin buat alang teteh yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup teh. Mungkin dikarenakan sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali ya. Sebelum ditutup, saya mau sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin buat alang teteh yang off-cam bisa on-cam terlebih dahulu nih untuk di screenshot dan sesi dokumentasinya. Boleh Kang Teteh untuk on-cam? Oke, sama lah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk Ang Teteh yang udah join pertemuan 4TJS pada siang ini. Untuk info selanjutnya mungkin akan diinfokan di grup dan jangan lupa untuk absensi. Terima kasih juga kepada Ibu Ika yang sudah menyempatkan untuk menjadi pemateri pada Training of Journal Series yang keempat pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bika. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bika.